Sirkuit Formula E rampung, sponsor masih misterius. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwot.com. Faktanya yang katanya mau ada sponsor dari penyelenggara Formula E sehingga tidak perlu APBD. Berbulan-bulan disampaikan seperti itu, tapi sampai dengan sekarang tidak jelas sponsor yang mana yang membenarkannya. Dari semua rangkaian kejadian yang ada, ini jelas-jelas menimbulkan banyak sekali kecurigaan. Makanya sejak awal saya sudah katakan, proyek Formula E ini adalah proyek siluman. Banyak hal-hal yang telah dilakukan ini tidak transparan. Mulai dari proses pembayaran komitmen fee hingga pada proses tender pembangunan sirkuitnya, Formula E ini banyak sekali yang tidak transparan. Iya Pak, sedikit Pak. Ya pokoknya sudah kita lakukan. Udah berjalan Pak tendernya? Ya iyalah, kita mungkin. Bisa diakses nggak sih Pak? Nanti bentar lagi kita akan buka semuanya. Iya. Nanti kita. Kalau saya cek belum ada nih Pak. Nanti kita cek. Kalau sponsor Pak udah berapa kayak Mas? Aduh, ini rahasia perusahaan. Kasaran lah Pak, kasaran Pak. Dikit Pak. Sebagai panitia pelaksanaan Formula E, yang pasti pelaksanaan Formula E tidak menggunakan APBD. Apa dan siapa sponsor yang akan mendanai Jakarta International E-Prix 2022 atau balap mobil listrik Formula E sampai detik ini masih misterius. Tapi Vice President Communication Organizing Committee Formula E Jakarta 2022, Iman Syafei memastikan pihak penyelenggaraan sudah memiliki sponsor, namun belum bisa mengungkapkan sumber pendanaan ajang balap mobil listrik tersebut. Iman juga menyebut pihak penyelenggaraan akan segera mengumumkan sponsor Formula E. Namun terkait waktunya, dirinya belum bisa memastikan. Kalau sekarang belum, kita akan rilis bareng saat tokoh utamanya nanti diumumkan, katanya. Diketahui pengaspalan lintasan sirkuit Formula E Jakarta atau Jakarta International E-Prix Circuit atau JIEC di kawasan Ancol, Jakarta Utara sudah rampung. Kini tim teknis tengah bekerja untuk membangun fasilitas pendukung. Beberapa fasilitas pendukung diantaranya tribun penonton, pedok atau garasi tim pebalap, dan jembatan. Aspal sudah, kami sudah membangun dan merapikan tribun, pedok, dan fasilitas lainnya, kata Iman. Namun dia belum bisa menyebut kapan pengerjaan fasilitas pendukung tersebut selesai dan harus berkoordinasi dengan tim teknis di lapangan. Tapi kalau rencana awal memang sebulan sebelum eventnya digelar, sirkuit sudah siap tinggal dirapikan, katanya. Menurut Vice President of Infrastructure and General Affairs Formula E, Irawan Sucahyono, mengatakan infrastruktur pendukung seperti tribun penonton akan dimulai dibangun usai libur Idul Fitri. Mengherankan ketika sponsor sudah ada, sudah dikantongi, tapi nama saja masih dirahasiakan. Secara logika, ketika sebuah perusahaan atau produk mendanai atau menjadi sponsor kegiatan tersebut, pasti ingin produknya dikenal, pasti ingin branding sana-sini. Itu hal lumrah. Bahkan jauh hari sebelum sebuah event digelar, branding sponsor sudah bertebaran di mana-mana. Seolah sang produsen ingin show off, ini produk gue yang nyponsorin. Kan gitu. Faktanya perusahaan mana yang mau atau katakanlah sudah berkomitmen menggelontorkan dananya untuk sebuah event, tapi namanya saja sampai sekarang belum mencuat sama sekali, ngibul kali. Belum lagi penjualan tiket yang sampai saat ini belum dilakukan. Kabarnya tiket akan dijual setelah pembangunan fasilitas penunjang seperti tribun penonton dan pedok selesai dibangun. Jika mengacu dari rencana penyelenggaraan yang akan mulai membangunnya setelah cuti lebaran, artinya pembangunan dimulai awal Mei. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya untuk pembangunannya? Kabarnya sih nggak butuh waktu lama karena tribun dan pedok bersifat portable. Tapi efektifkah menjual tiket dengan sisa waktu yang ada? Sedangkan balapan akan digelar pada 4 Juni 2022, yang artinya nggak sampai 1 bulan. Sekedar informasi dan sebagai bahan perbandingan, gelaran balap mobil listrik Formula E Vancouver, Kanada batal digelar karena penyelenggara tidak mendapatkan izin. Sejatinya balapan akan digelar pada 2 Juli 2022 atau 1 bulan setelah balapan di Jakarta. Panitia harus menerima kenyataan bahwa mereka harus menunda balapan seri Vancouver tahun depan alias tahun 2023. Yang ingin saya tekankan di sini, balapan yang akan digelar bulan Juli saja. Penjualan tiket sudah dilakukan jauh-jauh hari meskipun belum seluruhnya terjual. Bahkan sekarang penyelenggara balapan di Vancouver sedang merumuskan regulasi pengembalian dana tiket. Artinya apa? Penjualan tiket butuh waktu yang tidak singkat. Apalagi balapan mobil listrik ini belum begitu populer di Indonesia. Bahkan saya yakin calon penonton juga nggak kenal-kenal amat nama-nama pembalapnya dan berasal dari negara mana. Hal yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan MotoGP yang baru saja sukses digelar di Mandalika, Lombok bulan lalu.
Ajang itu sudah punya penggemar fanatik yang sudah mengikuti balapan itu bertahun-tahun yang lalu, termasuk penggemar dari Indonesia. Kalau sampai detik ini sponsor Formula E masih belum jelas, lalu dana mana lagi yang akan diserap? Perlu diingat, untuk menggelar balapan ini Pemprov DKI telah menggelontorkan dana 560 miliar rupiah. Itu pun masih sebatas komitmen fee saja, belum dana lain yang sudah dikeluarkan, yang total angkanya hampir menyentuh 1 triliun rupiah. Padahal demi ajang balap ini, Pemprov DKI telah memangkas anggaran penanganan banjir dengan alasan defisit anggaran. Masuk akal gak sih? Lalu bagaimana progres ajang balap mobil listrik ini ke depannya? Sukseskah? Atau malah batal digelar gara-gara persiapan belum 100%? Mari kita nantikan kelanjutannya bersama-sama. Begitulah kura-kura. Bagaimana kalau menurut Anda?